Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya mendapatkan tugas dari Ibu dosen Dr. Hajah Rama Maulidia untuk membahas topik tentang pemikiran ekonomi dari Nizamul Mulk. Sebelum saya membahas topik tersebut, perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum kalian menyayangi saya, perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Nikmatur Rois, NIM 1021930 dari kelas SMP. Selanjutnya, saya akan membahas topik pemikiran dari Nizamul Mulk. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang biografi Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk al-Tusi hidup semasa Daulah Abbasiyah yang lahir pada tahun 408 Hijriah atau 1018 Masehi. Beliau lahir di kota kecil Rathan atau Nukon yang terletak di pedalaman Tus. Beliau adalah anggota keluarga pemilik kelas menengah. Ayahnya adalah seorang pegawai pemerintah Ghaznawi dan pada hari Ghaznawi ditunjuk sebagai pemungut pajak dari Tus. Nizam al-Mulk adalah seorang ahli politik, pemimpin militer yang bijaksana, dan seorang filosof yang alim serta luas ilmu pengetahuannya. Beliau juga seorang tokoh yang sangat terkenal sejarah kekhalifan ketika Turki Saljuk yang berhasil menegakkan kesultanan atas Khalifah Abbasiyah. Pendidikan dasarnya adalah seorang ahli fikih dan hadis. Meskipun beliau dari Persia, Nizam al-Mulk al-Tusi juga mempelajari administrasi dari Kekaisaran Saljuk Turki. Selain itu, pada tahun 441 atau 1094 Masehi, ia pergi ke Ghaznawiyah untuk menjadi pegawai di sana. Dan selain itu, Nizam al-Mulk juga memiliki madrasah Nizamiyah yang menurut ahli merupakan madrasah tertua dan madrasah pertama yang berada di kota tersebut. Saya akan membahas tentang karya-karya Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk juga dikenal luas karena risalahnya yang banyak tentang kerajaan yang berjudul Siyasatnama atau buku pemerintahan yang ditulis setelah Malik Soleh meminta untuk menterinya membuat buku-buku tentang pemerintahan, administrasi, dan masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Nizam al-Mulk juga adalah seorang wazir ahli dalam bidang politik, dan beliau juga menyumbangkan pemikiran ekonominya ke dalam buku yang berjudul The Book of Government or Ruler of the King. Di dalam buku tersebut memberikan penjelasan terkait administrasi pemerintahan Islam, tata kelola pemerintahan Islam, upah yang layak dari kekhalifahan Islam. Selanjutnya, saya akan membahas pada poin yang terakhir, yaitu pemikiran ekonomi Nizam al-Mulk. Pada pemikiran ekonomi Nizam al-Mulk terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah prinsip maslahah dalam administrasi. Yang kedua, pemuas kebutuhan pokok dan stabilitas nasional. Yang ketiga, kesempatan kerja dan keamanan nasional. Yang keempat, sistem pajak yang adil. Yang kelima, kebijakan pertahanan. Yang keenam, peranan dan kriteria mustazid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin per poin. Yang pertama, prinsip maslahah dalam administrasi. Prinsip maslahah dalam administrasi Islam memainkan peran penting dalam maslahah ini. Nizam al-Mulk menyadari sepenuhnya mengenai 3 faktor kemakmuran, produktivitas, dan efisien. Selanjutnya, dari perspektif ilmu administrasi, Nizam al-Mulk menuliskan kewajiban bagi khalifah untuk melakukan pertemuan terbuka dengan masyarakat agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan yang dimilikinya terhadap birokrasi. Pertemuan terbuka tersebut dengan maksud untuk jika ada hal keluhan dari masyarakat langsung
langsung didengar oleh khalifah dan dapat diputuskan hukuman terhadap birokrat tersebut oleh khalifah. Selanjutnya, pada poin kedua, pemuas kebutuhan pokok dan stabilitas nasional. Pada poin ini, stabilitas nasional dapat dicapai dengan memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat diamankan dan dipenuhi secukupnya, makanan harus melimpah, dan negara harus mengorganisasi dapur umum gratis bagi yang membutuhkan dan bagi yang miskin. Produksi pertanian juga harus diusahakan tetap meningkat sehingga tidak ada kekurangan makanan. Maksudnya pada poin kedua ini, adapun terkadang orang yang berlaku curang untuk menimbun bahan plastik atau seharusnya jika ada yang tahu harus memberi hukuman atau melaporkannya. Pada poin ketiga, kesempatan kerja dan keamanan nasional. Pada poin ini, optimalisasi kinerja kesempatan kerja buruh tidak terbatas pada pertimbangan variabel ekonomi saja. Variabel non-ekonomi juga penting, bahkan lebih. Selain itu, Nizam al-Mulk juga memberikan panduan kepada penguasa kekhalifahan Islam agar khalifah melakukan rotasi terhadap para pegawai yang bekerja dalam pemerintahan Islam. Hal ini dilakukan agar supaya para pegawai tersebut tidak berada dalam zona nyaman dan dapat menghindari praktek-praktek yang merugikan pemerintahan dan birokrasi pemerintahan Islam. Maksudnya, dalam hal ini beliau juga memberikan penjelasan dan pengawasan untuk pegawai pemerintah tersebut. Selanjutnya, pada poin keempat, yaitu sistem pajak yang adil. Dalam sistem pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti sistem pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain sebagainya. Mengenai tata kelolaan perpajakan yang dilakukan Khalifah Islam, yaitu dengan menetapkan bahwa Dewan Al-Kharaj sebagai lembaga pengumpul pajak dengan tugas untuk mengumpulkan pajak bumi dari warga masyarakat, dan sebagai konsekuensinya mereka berkewajiban untuk memberikan perlindungan, keamanan, dan warga masyarakat. Maksudnya, jadi tokoh Nizam al-Mulk mendeskripsikan bagaimana aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan maupun dikerjakan, dan jika ada yang melanggar maka akan dikenakan hukuman sesuai ketentuan yang sudah diatur khalifah. Selanjutnya, pada poin kelima, kebijakan pertahanan. Salah satu paket reformasi yang penting yang dibangun oleh Nizam al-Mulk adalah mengenai administrasi pertahanan. Pada poin keenam, peranan dan kriteria muhtajib. Nizam al-Mulk yang memusatkan pemerintahan pada ekonomi pasar, di mana ia menulis tentang mustahib. Mustahib yaitu sebutan bagi orang yang bertugas sebagai pelaksana pada lembaga hizbah. Tugas utama lembaga ini adalah menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap prinsip dasar amar ma'ruf nahi munkar. Ada juga pada prinsip mustahib bisa berbentuk perorangan dan bersifat sukarela atau al-mutawi, serta dapat juga terbentuk lembaga yang ditunjuk oleh pemerintahan. Al-muhasib mutawi lebih mirip dengan juru dakwah yang ajarannya tidak mengikat. Ia berwenang menjatuhkan sanksi, jadi hanya bersifat provinsi, sedangkan al-muhtasib bertugas pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi. Untuk yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah berkenan untuk mendengarkan penjelasan atau pembahasan yang saya jabarkan, dan jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tak lupa, manusia itu adalah tempatnya salah, dan semoga kita saling memaafkan. Dan jika ada yang kurang dalam pembahasan saya, bisa dikoreksi, bisa dikomentar, dan saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Cukup sekian pembahasan dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.